Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di tahun 2024. Wah, nggak terasa ya, kita sudah berpisah selama 1 tahun. Dan pada pagi hari ini, selamat bergabung di kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga. Masih tetap setia dengan Kalina dari GKI Cicurug, didampingi oleh Kak Eva dari GKI Ciledug Raya. Wah, tim guru Sekolah Minggu Bina Warga tetap setia, tetap semangat di tahun 2024 untuk melayani adik-adik sekolah minggu yang tidak bisa pergi sekolah minggu karena satu dan lain hal. Jadi, marilah kita tetap bersukacita. Selamat pagi Tuhan, betapa indahnya hari ini karena cinta kasih Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Yuk adik-adik, berikan salam pada orang yang ada di sekitar kita dengan penuh sukacita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk hari yang indah, hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami mau ikut sekolah minggu, memuji nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua dari rumah kami masing-masing, supaya sukacita surgawi tetap ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menengok ke belakang, kita melihat perjalanan kita di sepanjang tahun 2023. Tidak semuanya indah. Ada tawa dan senyum, ada kesedihan, ada kemarahan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik di dalam hidup kita. Mengasihi dan menyertai sepanjang kehidupan kita di tahun 2023 dan di tahun 2024. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama
Allah yang luar biasa mengasihi, menyertai, menopang hidup kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya bagi kita belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini akan disampaikan oleh Kak Eva dengan tema Tuhan Yesus rendah hati, belajar kita dari Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian, baca Alkitab, doa tiap hari kalau mau bertumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat tahun baru semuanya. Wah, kita semua sudah masuk ke tahun yang baru, tahun 2024. Kita mengucap syukur kalau kita bisa memasuki tahun baru ini. Dan kita percaya kalau Tuhan juga akan menyertai dan memelihara kita di tahun ini. Seperti Tuhan sudah memelihara kita di tahun 2023 yang lalu. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau begitu, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena pada hari ini, di minggu pertama tahun 2024, kami bersama-sama datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu.
Berbicaralah kepada kami, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, coba siapa yang tahu Kak Eva bawa apa ini ya? Ya, Kak Eva bawa gelas. Di dalamnya ada apa? Ada air, betul. Air di dalam gelas ini untuk apa ya? Ya, betul. Bisa diminum, Kak. Kak Eva mau minum sebentar ya. Nah, air bisa kita gunakan untuk minum. Kalau begitu ada yang tahu nggak? Apalagi ya guna air selain untuk minum? Apa ya? Ya, betul. Bisa untuk mandi, Kak. Kalau mandi kita pakai air supaya bersih. Betul. Untuk apa lagi ya? Ya, betul, untuk masak. Bisa juga kalau masak nasi, masak sayur, pakai air. Ya, untuk apa lagi ya? Cuci-cuci. Iya, betul. Cuci piring, cuci pakaian. Untuk apa lagi ya? Satu lagi aja. Untuk apa lagi ya? Iya, betul. Untuk ngepel, untuk bersih-bersih pakai air. Anak-anak semuanya, adik-adik semuanya pintar bisa menyebutkan guna air. Dan ternyata adik-adik ada satu guna air lagi yang dipakai oleh seorang bapak waktu dulu. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Alkitab kita, dari kitab pertama Perjanjian Baru, kitab Matius. Ada di kitab Matius 3 ayat 13 sampai 17. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Kak Eva akan membacakannya. Kita baca bersama-sama. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu didengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Nah, adik-adik, waktu itu seorang bapak, namanya siapa tadi? Betul, namanya Yohanes Pembaptis. Kenapa dia disebut Yohanes Pembaptis? Karena dia pekerjanya membaptis orang-orang. Nah, waktu itu di Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis sedang membaptis banyak orang. Banyak sekali orang yang datang kepadanya. Mereka semua mau memberikan dirinya untuk dibaptis. Mereka semua mau mengakui kalau mereka adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang mau diampuni dosanya. Oleh karena itu, mereka semua mau dibaptis. Mereka semua dibaptis di Sungai Yordan. Nah, jadi guna air salah satunya yang dipakai oleh Bapak ini untuk apa, adik-adik? Iya, air juga digunakan untuk membaptis. Karena seperti tadi, air
bisa membersihkan. Begitu juga dipakai untuk membaptis, untuk simbol membersihkan dosa-dosa manusia. Lalu adik-adik, ketika Bapak Yohanes sedang membaptis, tiba-tiba datanglah siapa? Iya, datanglah Tuhan Yesus ke sana. Dan dia bilang kepada Yohanes Pembaptis, baptislah aku. Adik-adik, Yohanes Pembaptis kan tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan orang yang hebat. Dia sangat berkuasa. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Wah, apa saja ya? Orang sakit apa saja yang dia sembuhkan? Iya, betul. Orang yang tadinya matanya buta bisa melihat lagi. Orang yang tidak bisa berjalan, yang lumpuh, bisa berjalan lagi. Bahkan orang yang sudah meninggal bisa dia bangkitkan. Wah, Bapak Yohanes sebetulnya dia malu kalau harus membaptis Tuhan Yesus. Dia nggak enak hati. Dia bilang, jangan, harusnya aku yang dibaptis oleh kamu, Tuhan Yesus, bukan engkau yang dibaptis oleh aku. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus adalah orang yang sangat rendah hati. Tuhan Yesus rendah hati. Dia tidak sombong. Dia tidak merasa dirinya paling hebat. Tapi dia mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dia mengatakan, baptislah aku, karena kita harus menyatakan kehendak Allah. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa Allah sudah berfirman bahwa dia akan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lalu adik-adik, Tuhan Yesus dibaptis. Dan ketika dia keluar dari dalam sungai Yordan, keluar dari dalam air, tiba-tiba langit seperti terbuka. Dan ada seperti burung dara, burung merpati di atas kepalanya. Dan terdengar suara yang sangat keras mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Adik-adik, Tuhan Yesus yang rendah hati ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Allah mengatakan kepada semua yang hadir di situ, yang mendengarkannya, bahwa inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus saja yang maha kuasa, dia mau merendahkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, kita juga adik-adik, kita juga kan semuanya murid-murid Tuhan Yesus. Kalau begitu kita juga mau meneladani Tuhan Yesus. Kita mau mencontoh Tuhan Yesus yang rendah hati. Berarti kita tidak boleh sombong. Kita mau menjadi anak-anak yang menghargai orang lain, mau berteman dengan orang lain. Kita juga tidak boleh, kita tidak boleh menjadi orang yang merasa sangat berkuasa. Semua orang harusnya ikutin kita. Tidak boleh. Kita mau mengikuti teladan Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang mau mengasihi orang lain,
mau berbagi, mau mencintai orang lain. Nah, siapa yang di sini juga sudah dibaptis? Ya, sudah dibaptis semua ya? Oh, ada yang belum? Tidak apa-apa. Adik-adik, baptis itu artinya kita mau mengakui, kita percaya bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Biasanya kalau kita dibaptis masih kecil, mama kita, papa kita yang ditanya supaya mama dan papa mau mengajari kita, mau membimbing kita untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik jangan lupa, adik-adik harus selalu mendengar perintah mama, perintah papa, karena mereka memang diminta oleh Tuhan untuk senantiasa membimbing kita, mengajari kita menjadi anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang baik. Semua sudah siap menjalani minggu-minggu selanjutnya di tahun ini bersama Tuhan Yesus dengan selalu rendah hati. Puji Tuhan. Kalau begitu, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajari kami bagaimana kami harus rendah hati, harus menjadi orang-orang yang selalu mengasihi orang lain, orang-orang yang mempunyai rasa kasih kepada semua orang. Dan kami juga mau menghargai, mencintai, dan tidak sombong. Oh Tuhan, terima kasih. Kami mau berjalan bersama Tuhan sepanjang hidup kami menjalani tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah memasuki hari ke-7 di tahun 2024. Tetap dong merasakan kasih setia Tuhan, tetap dong bisa merasakan segala yang baik dari Tuhan. Ya, sebagai ungkapan syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam memelihara hidup kita, kita mau memberikan persembahan. Persembahannya bisa adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja. Atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah. Atau ketika minggu depan adik-adik pergi sekolah minggu, amplopnya yang sudah diisi bisa dibawa, masukkan dalam kantong persembahan sebagai ungkapan syukur atas kasih setia Tuhan. Yuk adik-adik, kita naikkan pujian Berilah yang Baik. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa dan kita naikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. 7 hari sudah kami masuk di tahun 2024. Seperti Tuhan menyertai kami di tahun-tahun yang lalu, kami percaya ke depan pun Tuhan tetap memimpin dan menyertai kami.
hidup kami memang mungkin tidak selalu dengan senyum. Kadang ada kesedihan, kadang ada kemarahan, kadang ada iri hati. Tapi Tuhan tolong kami supaya kami bertumbuh sehingga kami boleh menjadi lebih baik lagi. Tuntun kami Tuhan supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk sekolah minggu yang Tuhan berkati. Kami boleh memuji nama Tuhan, boleh belajar kebenaran firman Tuhan, boleh memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berkati. Terima kasih kalau kami besok akan mulai kembali bersekolah. Berikan sukacita dan semangat di semester ini supaya kami boleh belajar lebih baik lagi. Kami berdoa untuk Bapak Ibu guru kami di sekolah. Tuhan juga berkati mereka. Kami juga berdoa untuk gereja kami masing-masing supaya Tuhan berkati para pemimpin gereja, kakak-kakak guru sekolah minggu, sehingga semuanya boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Juga kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan apa yang kami miliki. Berkati bangsa dan negara Indonesia supaya selalu dalam keadaan aman, tentram, dan damai. Terima kasih juga berkati Bina Warga, berkati Kak Hendra dengan seluruh tim guru sekolah minggu supaya Tuhan senantiasa menyertai pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dengan tema Tuhan Yesus yang rendah hati. Kita juga mau seperti Tuhan Yesus, jangan sombong, jangan bahasa paling hebat. Tapi kita harus punya hati yang lembut, hati yang rendah, hati yang mengasihi. Gimana caranya, Kak? Iya, kita tunjukkan senyum kita yang terbaik kepada orang yang ada di sekitar kita. Tidak marah-marah, tapi berlaku kasih, berkata dengan sopan dan lembut, bukan bentak-bentak. Kemudian apalagi, Kak? Ya, seperti Tuhan Yesus yang mau turun memberikan kehidupannya kepada manusia. Dengan Tuhan Yesus mau dibaptis seperti orang-orang yang berdosa. Kita juga mau belajar merendahkan hati kita, hidup kita untuk menolong sesama kita. Jangan jadi sombong. Enggak boleh. Rendah hati seperti Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita punya satu sobat, yaitu Tuhan Yesus. Ada satu sobat yang setia, yang gak pernah tinggalkan kita, selalu mengasihi dan menyertai kita. Yakin dan percayalah, itulah Yesus, sahabat kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita di dalam setiap keadaan kehidupan kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu
Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekolah minggu kita sudah berakhir. Akhirnya, Kak Lina, Kak Eva, Kak Hendra, dan seluruh tim guru sekolah minggu, oh iya, Kak Fani sudah tidak bergabung di Bina Marga. Dan terima kasih Kak Fani atas pelayanannya selama ini. Tetap kita bersatu. Dan sudah ada Kak Anggi yang masuk dalam tim kita. Tetap semangat. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dadah.